Pada satu hari beliau bersabda, apakah kamu mau saya beritahu umatku yang paling mulia di hari kiamat? Mereka menjawab, ya mau wahai Rasulullah. Rasulullah bersabda, orang-orang yang membaca Al-Quran apabila telah datang pada hari kiamat, maka Allah berfirman, hai Jibril, berserulah, berbicaralah, umumkanlah, kata Allah kepada malaikat Jibril di padang mahsyar. Berserulah kamu di padang mahsyar. Ketahuilah barang siapa yang membaca Al-Quran supaya berdiri. Kata malaikat Jibril. Itu di padang mahsyar. Besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah amma. Para jamaah Masjid Talim Al-Kausar yang dimuliakan Allah dan kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah pula. Alhamdulillah, pada pertemuan ini kita bahas tentang keutamaan membaca Al-Quran. Betapa besar keutamaan dan fadilah wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, yakni Al-Quran. Ya, membacanya saja itu sudah berpahala. Membacanya saja sudah memberikan ketenangan dalam hati. Apalagi tahu artinya, lalu menderas, lalu memahami maknanya. Kemudian ada kemauan untuk mengikuti perintah-perintah Allah dalam kehidupan setiap hari dalam rangka cinta kepada Allah dan rangka meninggalkan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekalian yang dimuliakan Allah, Rasulullah bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu seakan-akan Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan menjadi syafaat atau penolong bagi yang membacanya di hari kiamat. Masya Allah. Orang yang rajin dan istiqomah membaca Al-Quran, itu Al-Quran sendiri yang memberikan syafaat. Karena Al-Quran sendiri yang memberikan pertolongan kepada para pembaca. Sungguh, saya mengajak semuanya yang sudah bisa baca Al-Quran, ayo tingkatkan terus frekuensi membacanya, lebih-lebih di bulan Rajab ini. Kita kuatkan dasar bulan yang bagus ini untuk banyak membaca Al-Quran, banyak mengikuti kajian-kajian ilmu Al-Quran, kajian-kajian syariat, kajian-kajian agama, dan banyak berbuat amal soleh. Wabil khusus di awal bulan yang baik ini, yaitu di bulan Rajab. InsyaAllah nanti kita sudah merencanakan membaca Al-Quran di bulan Rajab. Di bulan Sya'ban akan ditingkatkan terus sampai pada bulan Ramadan kita tadarus baca Al-Quran, dan buahnya luar biasa. Ingat, motivasi kita salah satunya adalah ingin ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap bacaan Al-Quran satu huruf sudah berpahala. Itu hitungan. Tapi kalau kita hanya niat ridhonya Allah, insya Allah dengan sendirinya Al-Quran akan memberikan syafaat penolong bagi para pembacanya. Kita lihat surat Al-Fatir ayat 29-30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innal ladzina yasluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, yaitu Al-Quran, mendirikan sholat, dan membayarkan sebagian harta yang telah kami rezekikan. Artinya, berinfak, bersedekah, bahkan berzakat, karena ada haknya orang miskin di sana. Ya, sirran walaniyatan. Ya, dengan sembunyi-sembunyi maupun dengan terang-terangan, adalah mereka itu mengharapkan suatu perniagaan yang tidak akan rugi. Ya, orang yang membaca Al-Quran kemudian diikuti dengan kewajiban kita melaksanakan sholat 5 waktu dengan sholat ataupun sholat-sholat sunnah lainnya sebagai tambahan ibadah, dan tidak lupa berzakat, berinfak, bersedekah, karena sebagai rasa syukur kita banyaknya karunia ya Allah, rezeki Allah yang berikan kepada kita. Itu merupakan suatu perniagaan karena diberikan secara terang-terangan maupun siri atau sembunyi-sembunyi. Allah sebutkan adalah suatu perniagaan yang tidak akan rugi. Kenapa mengambil kata perniagaan? Karena perniagaan ini identik dengan kata perdagangan. Sedangkan kata perdagangan ini suatu transaksi yang besar sekali, yang paling gampang mendapatkan keuntungan. Maka perniagaan, perdagangan yang memberikan keuntungan besar bagi kita besok di hari kiamat adalah membaca Al-Quran, mengerjakan sholat, baik wajib maupun sunnah-sunnahnya, membayar zakat, infak maupun sedekah, dan mengerjakan amal ibadah-ibadah yang ini disebut Allah sebagai perniagaan yang orang tidak akan pernah rugi. Sementara kita kalau kita berniaga atas nama barang transaksi, kadang rugi, kadang untung. Tapi di sini adalah tidak akan pernah rugi sedikit pun, malah untungnya berlipat ganda. Inilah janjinya Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, liyafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Agar supaya Allah menyempurnakan pahala mereka dan menambah mereka dari karunia-Nya. Sungguh Allah itu Maha Pengampun lagi Maha berterima kasih. Jadi dengan 3 amalan tersebut yang Allah syaratkan dari Al-Fatir ini sebagai penyempurna pahala. Dari pahala-pahala ibadah yang lain kita dapatkan, Allah sempurnakan, Allah kuatkan, Allah lipat gandakan, dan itu yang akan kita bawa besok menghadap Allah, yang membela kita di hadapan Allah sebagai bekal untuk keselamatan kita di akhirat kelak. Hadirin kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, khusus para jamaah Masjid Salim Al-Kausar Bermansur Taman Indah. Dalam hal ini kita melihat Al-Quran yang luar biasa wahyunya diturunkan ya kepada Nabi Muhammad SAW lewat malaikat Jibril. Kita lihat ya ketakdiman kita kepada Rasulullah SAW, sehingga kita diajarkan untuk banyak membaca sholawat. Ada satu riwayat, saya bacakan. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh saya telah memperbanyak membaca salawat untuk engkau. Maka seberapakah seharusnya saya membaca salawat untuk engkau ya Rasul?" Kata beliau, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Sekehendakmu, bebas. Kamu mampu berapa, silakan."
Kemudian laki-laki itu berkata lagi, seperempat ya Rasul. Bisa seberapa jam, bisa seperempat waktu satu hari, bisa seperempat di setengah hari. Kata beliau Rasulullah, sekehendakmu. Kalau engkau tambah, maka itu lebih baik bagimu. Setengah waktu atau lebih dari setengah waktu yang kau butuhkan untuk baca salawat kepadaku dan tambahkanlah. Justru itu lebih baik. Kemudian laki-laki itu melanjutkan, bagaimana kalau setengah ya Rasul? Rasulullah berkata, sekehendakmu. Kalau engkau tambah, maka itu lebih baik bagimu. Artinya, membaca salawat itu tidak ada batasan. Kapan saja, di mana saja, khususnya di tempat-tempat khusus, itu lebih baik. Sambil berjalan, sambil nyetir kendaraan, sambil bekerja, sambil nyapu, sambil tidur-tiduran, baca salawat. Ingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan doa. Ya, Rasulullah. Kemudian si ingin lagi penasaran, ingin banyak untuk memuliakan dan memberikan doa pada Rasulullah dengan salawat. Laki-laki berkata, 2/3 ya Rasul. Kemudian Rasulullah berkata lagi, sekehendakmu. Kalau engkau tambah, maka lebih baik bagimu. Terus kata laki-laki tadi berkata lagi, wahai Rasulullah, maka bacaan salawat saya itu seluruhnya untuk engkau. Luar biasa, laki-laki ini begitu cintanya kepada Rasulullah, setiap harinya, setiap waktu dia luang, bahkan sampai bekerja pun dia baca salawat. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad al-Fatih lima ulika wal khatimi lima sabaq dan seterusnya. Atau sallallahu alaihi dalam hatinya. Baik keras maupun dalam hati. Ini sekehendakmu. Mau seluruh waktu kau gunakan baca surat itu lebih baik. Karena jelas apa jaminannya? Kau dapat syafaatku kelak di yaumul kiamat dan bersama saya besok karena engkau cinta kepada aku. Kemudian beliau Nabi bersabda, kalau demikian karena engkau membaca salawat saya itu seluruhnya untuk aku, maka salawatmu itu akan menghilangkan perasaanmu, susahmu dan diampuni dosa-dosamu. Jadi nggak ada susah baik di dunia maupun di akhirat. Karena mendapat jaminan dari Rasulullah, Rasulullah yang memberikan syafaat. Dan otomatis Allah memberikan rahmat, memberikan berkah dan memberikan ampunan. Hadirin kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, ada satu riwayat lagi. Adalah pada zaman Khalifah Baginda Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang laki-laki yang kaya akan dunianya. Tapi ia mempunyai tabiat atau kelakuan yang tidak bagus, sikap bermaksiat, ia selalu berdosa. Dan dia anehnya suka kepada bacaan selawat dan suka membaca selawat kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tabiatnya tidak suka bermaksiat, tapi cinta pada Rasul dengan mengekspresikan baca selawat. Ia tidak pernah lupa dan tidak pernah senggang walaupun 1 jam. Tatkala sudah sampai wafatnya atau ajalnya, ya orang tersebut yang kaya tapi banyak maksiatnya atau bertabiat kelakuan yang jelek, dia cinta Rasulullah yang baca salawat. Ya, apa? Ketika dia wafatnya atau menjelang ajalnya, dia susah dan wajahnya pun menjadi hitam sehingga orang yang melihatnya menjadi takut karenanya. Loh, kok ireng? Ya, ada apa? Sehingga timbul fitnah, orang itu kelakuannya nggak bagus. Tapi sebagian berkata, oh itu juga ahli sholawat. Itu buktinya wajahnya hitam menjelang dia ajal, menjelang ajal. Kemudian
Maka ketika dia sudah sampai kematiannya, dia berseru, wahai Abul Qasim, wahai bapaknya Qasim, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh saya telah cinta kepadamu dan memperbanyak bacaan salawat untuk engkau ya Rasul. Sebelum selesai kata-katanya itu, sehingga turunlah seekor burung di atas langit. Kemudian mengusapkan salah satu sayapnya kepada wajah orang itu yang lagi ajal, yang lagi nazab. Maka wajahnya tadi yang hitam, ya, yang wajahnya tadi membiru, hitam, tidak bagus. Ketika burung datang dan mengusap sayapnya kepada wajah orang itu, maka wajahnya menjadi putih, bersih, dan ada aroma semerbak, bau harum seperti minyak misk, misik yang sangat harum baunya. Dan dia meninggal dunia dengan bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Inilah fadilah keutamaan banyak-banyak membaca selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai wujud cintanya kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Allah memberikan rahmat dengan menurunkan burung dari langit, mengusap wajahnya agar terpancar wajahnya bersinar dan jadi putih. Ini karena berkat bacaan selawat yang banyak yang dia lakukan, bahkan setiap waktu dia lakukan, setiap saat, tidak pernah lupa baca selawat. Ya. Lanjut hikayat ini. Ketika mereka membawa laki-laki itu ke kubur dan meletakkannya di liang lahat, mereka mendengar suara dari angkasa langit. Sungguh orang laki-laki itu tidak terletak di kuburnya, melainkan hanya kain kafannya saja yang ada di kubur. Dan sungguh selawat yang dia baca untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengambil jasadnya dari kuburnya dan meletakkannya dia dalam surga. Barokah dan syafaat Rasulullah, barokah dari salawat, sampai jasadnya diambil oleh ya salawat itu sendiri ke surga, sehingga tinggal kafannya saja di dalam kubur. Masya Allah, tabarakallah. Maka orang yang hadir itu ketika mengantarkan mayat itu kubur, sebagai mendengar suara itu tertegun, kagum terhadap yang demikian itu, dan dia kemudian terus kembali pulang semuanya para takziah kubur. Pada malam harinya, orang laki-laki itu diketahui dalam mimpi, ya, ada seorang laki-laki bermimpi, entah saudaranya atau tetangganya. Dia mengetahui orang laki-laki, ya, dalam mimpinya berjalan di antara langit dan bumi dengan membaca ayat Al-Quran yang berisi perintah salat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Inilah ayat yang dibaca oleh laki-laki tadi, yang diangkat oleh berkah salawat tadi, dan dia diimpikan oleh tangganya atau kerabatnya, ya, berjalan-jalan dari langit dengan membaca, ya, surat ayat itu. Ini perintah membaca salawat. Sungguh Allah dan para malaikatnya sama-sama bersalawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bacalah salawat untuk Nabi dan bersalamlah dengan salam yang benar-benar. Kaum muslimin muslimat Majelis Talim Al-Kausar yang dimuliakan Allah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man kana yarju liqa Allah falyukrim ahlallah. Ini kembali kepada penguat untuk membaca Al-Quran. Barang siapa yang mengharapkan pertemuan kepada Allah, maka hendaklah dia memuliakan ahlinya Allah. Man kana yarju liqa Allahi falyukrim ahlallah. Barang siapa yang mengharapkan pertemuan kepada Allah, kalau pertemuan berarti pertemuan dengan Allah di surga, ya, maka hendaklah dia memuliakan ahlinya Allah, kesukaannya Allah, keluarganya Allah, orang yang dekat dengan Allah. Ya Rasulullah, halillahi azza wa jalla ahlun. Rasulullah ditanya oleh sahabat, apakah Allah mempunyai ahli? Qala nam. Rasulullah menjawab, ya punya. Qila man ya Rasulullah. Rasulullah ditanya lagi, siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Qala, beliau menjawab, ahlullahi fid dunya alladzina yaqra'una al-Qur'an. Ahlinya Allah di dunia ialah orang yang membaca Al-Quran. Alaman akramahum faqad akramahumullah. Dan ketahuilah, barang siapa yang memuliakan mereka, maka sungguh dia dimuliakan oleh Allah dan diberi surga. Wadahul jannah. Waman ahanahum faqad ahanahullah adkhaluhun nar. Dan barang siapa yang menghina orang yang membaca Al-Quran, menyanyiakan, bahkan benci dengan orang yang membaca Al-Quran, maka dia dihinakan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam neraka adkhaluhun nar. Ya Abu Hurairah, hai Abu Hurairah, ma indallahi ahadun akrama min hamilin Quran. Tidak ada di sisi Allah orang lebih mulia daripada yang hamil atau hafal Al-Quran. Ala wa inna hamil Qur'ani indallahi akramahum min kulli ahadin illal anbiya. Ya, dan sesungguhnya orang yang hamil Quran atau orang yang hafal Al-Quran itu di sisi Allah lebih mulia daripada siapapun selain para nabi. Subhanallah, tabarakallah. Alhamdulillah. Maka dari itu, para hadirin sekalian, ya, mari kita kuatkan niat kita untuk cinta pada Al-Quran. Mari kita ajak keluarga kita, anak-anak kita untuk cinta pada Al-Quran. Minimal ada istiqomah membaca walaupun cuma satu makro satu hari, walaupun cuma satu halaman satu hari, walaupun cuma 2 halaman satu hari. Bahkan yang kuat istiqomahnya one day one juz, 1 hari 1 juz, ini lebih baik. Yang penting baca Al-Quran, baik yang itu yang panjang maupun yang murojaah maupun yang pendek-pendek, silakan. Yang penting baca Al-Quran. Inilah orang-orang yang dicintai Allah dan akan dijadikan ahlullah. Ini dari Abu Hurairah. Sekarang dari sahabat yang lain, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa pada satu hari beliau bersabda, apakah kamu mau saya beritahu umatku yang paling mulia di hari kiamat? Mereka menjawab, ya mau wahai Rasulullah. Beliau Rasulullah bersabda, orang-orang yang membaca Al-Quran apabila telah datang pada hari kiamat, maka Allah berfirman, hai Jibril, berserulah, berbicaralah, umumkanlah, kata Allah kepada malaikat Jibril di padang mahsyar. Berserulah kamu di padang mahsyar, ketahuilah barang siapa yang membaca Al-Quran supaya berdiri. Kata malaikat Jibril, itu di padang mahsyar besok setelah hari kiamat. Maka Jibril berseru 2 kali dan 3 kali.
barang siapa ya yang suka baca Al-Quran maka berdirilah sampai 3 kali. Kemudian mereka itu semua mereka itu sama berdiri dan berbaris di hadapan Allah Azza wa Jalla yang Maha Kuasa, yang Maha Rahman, dan tidak seorang pun yang berkata dari mereka itu sehingga Nabi Daud alaihissalam berdiri. Mereka berdiri dan pada diam. Sampai Nabi Daud alaihissalam juga ikut berdiri. Maka Allah berfirman, bacalah olehmu sekalian akan Quran dan keraskanlah suaramu. Ini perintah Allah. Karena orang yang suka baca Al-Quran, apalagi hamil Quran, hafal Quran, besok dari kiamat dia tetap ingat apa yang dibaca. Dan Allah suruh merujaah, ayo baca Al-Quran, ayo baca apa yang telah kamu dapatkan itu. Itu. Kepada orang-orang yang berdiri di padang mahsyar yang Jibril suruhkan, ayo berdiri yang suka baca Al-Quran. Masya Allah. Sehingga didampingi oleh Nabi Daud ikut berdiri juga. Betapa mulianya orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Maka masing-masing mereka membaca Al-Quran ya yang diilhamkan oleh Allah Ta'ala. Mereka hafal, merujuk Yasin Al-Quranil Hakim innaka lam dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun dan seterusnya. Al-Baqarah pertama. Subhanallah. Allah ilhamkan, Allah beri kemampuan untuk murojaah dan untuk mengulang-ulang baca itu di padang mahsyar. Allah ingin mendengarkan wahyunya, mendengarkan Al-Quran yang Allah wahyukan kepada Muhammad. Senang Allah itu kepada ahlinya yang suka baca Al-Quran. Ya, maka masing-masing mereka membaca Al-Quran yang diilhamkan oleh Allah Ta'ala, dan tiap orang yang membaca Al-Quran di padang mahsyar diangkat derajatnya sesuai dengan kebagusan suaranya. Suara yang bagus, ya maharja hurufnya bagus, iramanya bagus, makin diangkat derajatnya sebagus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sembarangan kalau baca Al-Quran. Yang bagus, yang elok, enak didengar sehingga orang yang mendengarkan bisa ya terhipnotis, bahagia. Nadanya bagus, indah, ya, khusyuk dan paham dengan artinya yang dibaca. Maka pemikirannya dan angan-angannya ketika bacakan dia tuh mau, iya, mentadaburi Al-Quran. Itu Allah angkat derajat setinggi-tingginya, bahkan diangkat derajat sampai ke surga. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, hai para ahliku, loh, hai para orang-orang yang membaca Al-Quran, yang hamil Al-Quran atau yang suka baca Al-Quran, tahukah kamu sekalian orang yang paling bagus perlakuannya kepadamu di dunia? Mereka menjawab, ya wahai Tuhan kami. Allah Ta'ala berfirman, sekarang pergilah kamu sekalian kepada masyarakat itu. Banyak orang tuh sama-sama dijemur, banyak orang sama-sama menangis, ya banyak orang-orang sama-sama menunggu ya timbangan hisabnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pergilah kamu kepada orang-orang yang ada di padang mahsyar itu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa yang kamu lihat orang-orang yang ada di padang mahsyar, kenal kamu, lebih-lebih melihat saudaramu, boleh masuk surga bersama kamu. Ajaklah mereka. Masya Allah. Orang yang baca Al-Quran tadi itu bisa menemui orang-orang yang padang mahsyar, dan dengan barokahnya dan kemuliaan dia bisa masuk surga bersama orang yang baca Al-Quran itu. Saking mulianya orang baca Al-Quran, bisa mengajak orang ketemu di padang mahsyar dan diajak ke surga. Itu Allah izinkan. Masya Allah. Hadirin sekalian, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, dari Sayyidina Ali karramallahu wajhahu,
bahwa dia berkata, ini masalah tentang masalah kehusuan dalam salat. Karena salat tadi sudah disinggung di surat Al-Fatihah. Ya, salawat juga sudah. Ini ada riwayat ya dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ya dia berkata, adalah suatu saat ketika saya Sayyidina Ali duduk bersama-sama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berbarengan dengan para sahabat-sahabat yang lain. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dari desa, mungkin desa di Arab itu uh, 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 banyak dikategorikan kelompok-kelompok gunung, ya dari Badui, mereka yang ya kulitnya hitam, bahkan wajahnya tidak sama dengan orang Arab asli. Ya, mereka datang ke dalam kumpulan majelis Rasulullah karena ada sahabat, ada Siti Ali. Kemudian orang yang dari desa itu ya seraya berkata kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada para yang hadir ikut mendengarkan para sahabat. Kemudian dia berkata lagi, ya memberikan salam, Alaikassalam wahai Rasulullah, dan juga para yang hadir di sini, kata orang desa itu. Kemudian dia berkata lagi, ketahuilah olehmu sekalian bahwa Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla telah mewajibkan kepada kita sekalian akan sholat 5 waktu. Dan sungguh kita diuji dengan dunia dan segala risikonya. Kita ketika sholat wajib 5 waktu, kita diuji, diganggu pikiran kita, hati kita dengan dunia, kesibukan dunia dan segala risikonya. Kata orang yang dari desa itu. Maka demi hak engkau wahai Rasulullah, demi hak engkau wahai Rasulullah, kata orang desa tadi, tidaklah kita bisa mengerjakan sholat 1 rakaat kecuali kita disibukkan oleh perkara-perkara dunia itu. Maka apakah sholat kita itu diterima oleh Allah, sedang sholat kita itu bercampur aduk dengan kesibukan urusan dunia. Saat sholat pertama khusyuk, rakaat pertama, rakaat kedua sudah hilang khusyuknya karena muncul di hadapan kita pekerjaan-pekerjaan dunia, muncul di hadapan kita pekerjaan yang tadi yang kita kerjakan, muncul di hadapan kita rencana-rencana pekerjaan dunia yang akan kita kerjakan, muncul sesuatu yang tidak ada solusinya, kadang-kadang muncul solusinya di saat kita sholat. Inilah kebusukan setan masuk ke dalam akal kita, pikiran kita, diingatkan hal-hal yang nggak ingat, hal-hal yang sulit solusinya kadang muncul dalam sholat, solusi itu muncul. Masya Allah, ini kelemahan kita. Sholat akan dirusak kehusuannya oleh urusan dunia, oleh urusan perkara-perkara dunia. Maka lanjutannya, maka Sayyidina Ali karamallahu wajhah menjawab, sholat seperti itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak mau melihat, memperhatikan kepada sholat seperti itu. Ya, sholat kita lalai kepada Allah, maka Allah tidak melihat orang yang sholat itu ketika lalai kepada Allah. Ini harus kita jaga mulai sekarang. Ayo belajar. Belajar apa? Belajar khusyuk, belajar singkirkan semua urusan dunia. Ya, singkirkan semua urusan yang tidak ada hubungan dengan sholat. Itu sulit. Sulit. Tapi kita belajar terus. Ya. Innahu lakabiratun, sungguh sholatnya berat, illa alal khasiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Apa orang khusyuk itu? Itu orang-orang yang ketika sholatnya besok sudah nggak ada lagi waktu sholat, itu sholat terakhir.
kita bisa akan mati. Itu namanya perang Uhud. Ya. Innahu lakabiratun illa alal khasin. Sungguh salat itu berat. Illa alal khasin. Kecuali orang-orang yang khusyuk. Sehingga para ulama menerjemahkan di sini mengadaptasikan khusyuk itu hari ini kita salat isya. Ini adalah salat isya yang terakhir. Jika kita khusyuk, kadang jangan-jangan kita besok gak bisa salat subuh. Jangan-jangan kita gak bisa salat asar. Itu khusyuk. Pada Allah ingat mati. Insya Allah kita belajar dengan seperti itu. Illa alal khasin. Berat. Besar itu. Beratnya. Ya, kita lanjutkan percakapan Sayyidina Ali tadi. Jadi Allah tidak memperhatikan salat orang yang bercampur dengan dunia. Nabi Muhammad SAW bersabda, Hai Ali, ini Ali agak lancang rupanya. Rasulullah mengerti kalau manusia ini memang sulit untuk usuk. Kemudian Ali mengatakan, enggak diterima itu. Allah enggak melihat orang salat. Kemudian Rasulullah menguji Ali. Ya, apakah sahabatku, engkau mantuku, engkau yang telah mempersunting anakku Fatimah, engkau yang dekat denganku dan engkau yang banyak ilmunya, kira-kira bisa husuk enggak? Kemudian Rasulullah bersabda, Hai Ali, apakah engkau bisa mengerjakan sholat 2 rakaat saja? Ya, ikhlas karena Allah, husuk karena Allah yang bersih. Ya, dari rasa susah, bersih dari urusan dunia, bersih dari mengangan-angan, bersih dari kesibukan-kesibukan dalam pikiranmu, dan bisikan-bisikan yang ada dalam pikiranmu ketika sholat. Bisakah kamu tak kasih sholat 2 rakaat? Coba. Ya, apakah bisa menghilangkan bisikan-bisikan dunia, bisa menghilangkan pikiran-pikiran ruwet dunia ketika kamu sholat? Aku akan hadiahkan kamu kainku yang bagus yang berasal dari negeri Syam, kata Rasulullah. Karena Sayyidina Ali ini mau dikasih hadiah, ayo sholat 2 rakaat. Kamu jujur, insya Allah nanti jujur. Apa yang kamu rasakan? Kalau kamu khusyuk, ini kain yang dari Syam yang bagus, aku berikan kepada kamu. Kemudian Sayyidina Ali ambil wudhu, ya, meninggalkan para sahabat, kemudian ambil tempat yang khusus yang sepi, kemudian dia sholat 2 rakaat. Mungkin sekarang namanya sholat mutlak, bukan subuh, bukan duhur, tapi sholat mutlak 2 rakaat. Apa yang terjadi kepada Sayyidina Ali? Ya, karamallahu wajhah, dia berdiri mengerjakan sholat, lalu berniat dengan hati yang ikhlas karena Allah dan hanya mengharap ridhonya Allah. Kemudian di rakaat pertama sampai ruku, ya, sampai dengan masuk pada rakaat yang kedua, maka tatkala dia ruku pada rakaat yang kedua dan berdiri tegak lurus, dia tetap khusyuk. Ya, tetap khusyuk di rakaat pertama, masuk rakaat kedua, ruku, mau baca Sami Allahu liman hamidah, yang artinya mudah-mudahan Allah mendengarkan, menerima orang-orang yang memujinya. Rakaat pertama khusyuk. Rakaat kedua ruku, kemudian baca Sami Allahu liman hamidah. Rakaat kedua, di saat itu di rakaat yang kedua setelah baca Sami Allahu liman hamidah atau i'tidal, terdetik, terketuk dalam hatinya. Apa kata hatinya? Muncul godaan-godaan setan itu. Kalau seandainya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, memberi kepada saya kain kotwani, ya, mengangan-angan daunnya. Seandainya Rasulullah Nabi Muhammad SAW memberikan saya kain kotwani, bukan kain yang dari Syam itu, kata Sayyidina Ali, itu lebih baik. Aku lebih senang karena memang bagus. Ada matinya membandingkan aku senang kain kotwani daripada kain dari Syam. Itu pada rakaat kedua setelah tidak. Kemudian sujud
Sayyidina Ali dan tasahud lalu salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ya, setelah selesai dia lapor pada Rasulullah. Sudah Rasulullah saya salat 2 rakaat. Kemudian ya Nabi bersabda, "Hai Abu Hasan." Abu Hasan ini bapaknya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hasan. Karena Sayyidina Ali mempunyai putra namanya Hasan dan Hasan. "Wahai Abu Hasan, apakah yang kau katakan?" Rasulullah dah tahu. Rasulullah tahu kalau Ali tidak husuk di rakaat yang kedua. Ya, apa yang kau katakan? Kata Ali, "Demi hakmu ya Rasul. Wahai Rasulullah, sungguh saya mengerjakan sholat pada rakaat yang pertama sepi bersih dari perasaan susah dan bisikan apapun urusan dunia. Lalu pada rakaat yang kedua saya bertutur sendiri dalam hati, terdetuk dalam hati. Kalau sekiranya engkau Nabi memberi kainmu yang Qatwani itu tentu lebih baik bagi saya daripada kainmu yang dari Syam. Dan demi hakmu ya Rasulullah, tidak seorang pun akan bisa mengerjakan surat 2 rakaat dengan ikhlas murni hanya karena Allah Ta'ala." Artinya tidak khusyuk. Nah ini, makanya tadi Ali mencela kepada orang desa, tidak terima itu salatnya. Allah mengatakan sehingga Rasulullah mengutus Ali, "Ayo nih kamu khusyuk coba ini." Dan tidak semudah itu. Mari dicoba. Ya ini bisa beribadah salat. Ya, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Innahu lagabiratun illa dan salat itu berat, besar masalahnya. Ya, khusyuknya sulit. Illa al khosiin kecuali orang khusyuk. Siapa yang khusyuk tadi yang katakan? Orang yang ingat mati, orang yang berkata dalam hatinya, ini ada salat terakhir, siapa tahu besok saya nggak bisa salat lagi karena Allah sudah mengambil nyawanya. Insya Allah khusyuk. Karena takut, takut yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Alaihissalam bersabda, ya dengan landai, dengan santai, Rasulullah bersabda kepada sahabat, kerjakanlah surat yang telah difardukan kepadamu dan janganlah kamu berbicara dalam suratmu itu. Maksudnya tidak ada bisikan-bisikan hati, detuk dalam hati, terbisik dalam hati untuk mengatakan hal-hal yang masalah dunia, masalah proyek, masalah pekerjaan. Hindarilah itu. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak menerima surat orang yang dicampur dengan kesibukan urusan dunia. Akan tetapi kerjakanlah surat dan mohon ampunlah kepada Tuhanmu sesudah sholat. Sehingga kita sudah sholat disuruh beristighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ya Allah, aku mohon ampun ya Allah, atas segala kelalaian saya dalam sholat. Aku mohon ampun ya atas segala kesalahan saya dalam sholat. Maka ketika beristighfar mohon ampun kepada Allah, itu penyempurna surat di saat kita lalai tadi. Subhanallah. Jadi Allah Rasulullah memberikan resep. Ini resepnya. Nek pengen sempurna suratmu, ketika kamu lalai, baca istighfar setelah sholat. Nah, jangan pergi duduk yang bagus, istighfar. Insya Allah Allah menyempurnakan pahala kesempurnaan dari ibadah sholat walaupun lalai karena ada kata pekerjaan istighfar. Terus dilatih istighfar. Jangan tinggal istighfar setelah sholat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ingat tadi rakaat sekian sempat lupa kepada Allah. Tadi pada saat gerakan ini sempat ingat A, B, C, lupa kepada Allah. Dan insya Allah Allah ampuni. Dan Allah akan melihat terus. Dan Allah sempurnakan sholat ibadahmu. Asalkan kamu istighfar. Ya, asalkan Bapak sekalian istighfar. Ya. Ya. Aku sampaikan kepadamu berita gembira bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan atau menyediakan 100 rahmat atau kasih sayangnya dan akan ditaburkan kepada para umatku besok di hari kiamat. Dan tidak seorang hamba pun atau tidak satu umat pun yang mengerjakan sholat fardu, ya, tak seorang pun dari umatku yang mengerjakan sholat fardu kecuali dia atau mereka
di bawah lindungan Allah, teduh, diberi keteduhan. Karena sholat mengerjakan di hari kiamat. Masya Allah. Itulah. Maka di hari kiamat itu amalan pertama kali yang Allah tanya adalah sholat. Tidak yang lain. Haji enggak. Zakat enggak. Ya, silaturahim enggak. Sholat. Bagaimana ibadah sholatmu? Hai bulan, apakah khusyuk atau enggak? Coba malaikat dilihat itu, timbang sholat. Masih jelek, ya Allah. Masya Allah. Sholatmu enggak bagus. Banyak bolong-bolongnya. Bahkan banyak mengingkari sholat itu sendiri. Sholatmu enggak bagus. Meskipun kamu rajin sholat. Karena banyak lalainya kepadaku. Coba lihat sholat sunatnya. Oh, sholat sunatnya bagus. Maka tambahkanlah sholat sunat itu ketimbangannya. Agar seimbang. Bahkan bisa lebih berat. Maka malaikat pun berikan, ya, menyampaikan kepada Allah pahala-pahala sholat sunatnya. Yang penting sholat sunat itu. Karena sholat sunat itu untuk mencukupi, untuk menutupi kekurangan kita di sholat fardu yang kita kerjakan. Insya Allah. Maka akan memberatkan timbangan kita di sholat kita di saat timbangan kita kurang karena ketidakhusyuan itu. Maka jangan lupa kerjakan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah qobliyah duhur 2 rakaat atau 4 rakaat. Qobliyah sudah ba'da duhur 4 rakaat. Ya, yang 2 rakaat pertama, 2 rakaat kedua ini adalah, ya, yang sangat-sangat dianjurkan. Ya, muakkadah. Yang 2 rakaat, yang kedua sama 2 rakaat yang kedua yang terakhir itu 3 rakaat itu ghairu muakkadah. Tidak sangat dianjurkan, tapi bisa dikerjakan. Ya, salat asar, ya, tidak dianjurkan di awal. Salat maghrib, salat sunatnya dianjurkan, ya, muakkadahnya dianjurkan di ba'da maghrib. Salat isya sangat dianjurkan pada isya. Salat subuh dianjurkan sebelum subuh. Ini yang mendatangkan keutamaan salat sunnah yang nanti bisa menutupi, ya, kekurangan-kekurangan salat kita di salat di saat timbangan salat. Allah yang tanya amal ibadah salat. Nek amal ibadah salatnya bagus, maka yang lain nggak ditanya, ikut bagus semuanya. Karena yakin dengan salatnya bagus, pasti hajinya bagus, pasti zakatnya dia keluarkan, pasti dia banyak sedekah, pasti bagus dengan tetangga, pasti omongannya apik, pasti dengan siapapun bagus, infaknya banyak, pasti dengan keluarganya bagus. Itulah kan karena salat itu banyak membawa kebaikan, jaminannya adalah surga. Hadirin majelis taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebagian di pengajian kita, ya, pada malam ini tentang keutamaan membaca Al-Qur'an. Ya, keutamaan membaca sholawat, keutamaan istiqomah dalam sholat sunnah, rawatib dan sholat sunnah yang lain, dan keutamaan sholat khusyuk belajar. Semoga ini memberikan inspirasi dan manfaat. Nanti kita ikuti pada video berikutnya tentang keutamaan membaca Al-Quran dan fadilah-fadilahnya yang sesi kedua. Demikian, semoga memberikan manfaat yang besar. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.